Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan LIPI merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian. LIPI berada dalam koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Fungsi LIPI sendiri adalah untuk menghasilkan penelitian agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menemukan solusi inovatif di setiap tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Melalui video ini, kami akan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi dan pengawas ke jabatan fungsional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui model kerangka segitiga analisis kebijakan. Model kerangka segitiga analisis kebijakan yang kami gunakan adalah hasil eksplorasi Mubarok dan kawan-kawan yang ditulis pada tahun 2020 melalui Journal of Public Administration Studies. Kerangka ini dibuat dengan menggabungkan 3 model implementasi kebijakan terdahulu, yaitu Edward Model, Brundle Model, dan Masbanian dan Sabatian Model. Alasan kami menggunakan model kerangka segitiga analisis kebijakan adalah 3 model tersebut merupakan model yang cocok digunakan dalam mendeskripsikan implementasi kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan top-down. Mengingat, kebijakan penyetaraan jabatan dalam rangka reformasi birokrasi adalah kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kerangka segitiga analisis kebijakan Mubarok dan kawan-kawan memiliki 6 dimensi, yaitu 1. Identifikasi karakteristik masalah atau isu, 2. Tujuan kebijakan, 3. Bagian kepentingan, 4. Konten kebijakan, 5. Konteks kebijakan, 6. Proses kebijakan. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami video berikut ini. Pertama, identifikasi karakteristik masalah atau isu yang mendasari kebijakan penyetaraan jabatan adalah sejarah reformasi birokrasi di masa kritis ekonomi 1998. Menurut Menteri Keuangan periode 2006-2012 Mulia Nasution, reformasi birokrasi disebabkan karena pemerintahan Indonesia belum bisa mewujudkan harapan rakyat seperti memberikan pelayanan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga untuk mewujudkan harapan rakyat perlu didukung perubahan birokrasi, salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu penyetaraan jabatan fungsional yang diamanatkan dalam Peraturan Kementerian PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kedua, tujuan kebijakan penyetaraan jabatan fungsional adalah untuk mencapai kondisi ideal dari organisasi litbang yang diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, bagian-bagian yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top Manager LIPI, dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI. Keempat, konten kebijakan penyetaraan jabatan fungsional di LIPI memberikan pengaruh kepada kelompok jabatan administrasi dan pengawas, unit pelaksana teknis yang dibubarkan menjadi stasiun penelitian, kedeputian atau Settama, serta pihak-pihak di bawah LIPI yang tercantum dalam hasil dari rekomendasi penilaian Kemenpan RB Surat Nomor 3/135/SM 0200/2020, Surat Menpan RB tanggal 10 Maret 2020, dan Surat Menpan RB Nomor B/186/MSM 0200/2020 tanggal 8 April 2020. Manfaat yang diperoleh LIPI dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah organisasi yang lebih ramping, fokus program terpadu, kualitas dan kuantitas sumber daya iptek memadai, diversifikasi produk penelitian, dan menghasilkan intangible asset untuk masa depan LIPI. LIPI menargetkan penyetaraan jabatan fungsional sebesar 90% melalui program penataan organisasi. Implementasi kegiatan kebijakan ini meliputi pembahasan, menyusun peta jabatan, dan melakukan koordinasi serta pokja perencanaan SDM. Adapun pihak-pihak yang berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI. Selanjutnya yang kelima, konteks kebijakan penyetaraan jabatan fungsional di LIPI tidak didukung oleh aktor kepentingan yang berkuasa, karena merupakan kebijakan yang bersifat top-down dan institusional, sehingga tidak ada strategi yang datang dari aktor-aktor berkuasa atau yang berkepentingan.
Karakteristik LIPI adalah lembaga pemerintah non-kementerian dengan kegiatan utama penelitian untuk melaksanakan pengembangan inovasi yang menciptakan solusi dari berbagai masalah di Indonesia. Pihak-pihak pelaksana kebijakan penyetaraan jabatan fungsional LIPI ini sangatlah responsif, memiliki semangat dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan ini. Namun sayangnya pihak-pihak internal LIPI tidak memberikan persiapan komunikasi yang matang untuk melaksanakan penyetaraan jabatan fungsional ini. Keenam, proses kebijakan penyetaraan jabatan fungsional LIPI mengubah pertama jabatan administrasi ke ahli media, jabatan pengawas ke ahli muda, dan jabatan pelaksana atau eselon 5 ke ahli pertama. Pejabat fungsional hasil penyetaraan ini berperan sebagai koordinator dan subkoordinator. Dana yang digunakan LIPI untuk mengimplementasikan kebijakan ini bersumber dari APBN. Adapun komunikasi yang dilakukan LIPI untuk mengimplementasikan penyetaraan jabatan fungsional kurang persiapan dan kurang baik. Informasi tidak dilakukan melalui sosialisasi dan terkesan terburu-buru. Pejabat pengawas LIPI tidak mengetahui waktu pelantikan penyetaraan jabatan dan tidak adanya kejelasan informasi menimbulkan dilema bagi jabatan yang disetarakan. Ketujuh, pencapaian kebijakan ini berhasil melakukan penyetaraan jabatan terhadap 90% pegawai LIPI. Namun, LIPI tidak memperoleh penghargaan tertentu dari pihak eksternal yang mengindikasikan bahwa implementasi penyetaraan jabatan hanya sebatas dilakukan saja tanpa ada apresiasi. Kesimpulan implementasi deskriptif kebijakan penyetaraan jabatan fungsional LIPI ini adalah dari 7 dimensi model kerangka segitiga analisis kebijakan, terdapat 2 dimensi yang memiliki kendala untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Pertama, komunikasi LIPI terhadap pejabat pengawas dan administratif tidak melakukan sosialisasi internal untuk melakukan kebijakan penyetaraan jabatan ini. Kedua, LIPI tidak melibatkan aktor yang berkuasa dan berkepentingan sehingga aktor yang terlibat cenderung tidak memiliki strategi khusus, melainkan hanya fokus pada instruksi, regulasi, dan institusi saja. Analisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di LIPI menggunakan model kerangka segitiga analisis kebijakan juga membuktikan bahwa model ini tidak dapat diterapkan untuk mendeskripsikan kebijakan yang bersifat top-down karena ada variabel yang tidak dapat dijelaskan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Kami kelompok 6 kelas A, program studi administrasi publik FISIP Unpad 2019, pamit undur diri. Sampai jumpa.